Idealisme terkapar di halaman rektorat. Ia baru saja kembali sadar setelah menelusuri hiruk-pikuk dunia maya yang semakin hari tak terkendali. Ia duduk di pinggiran ujung atap gedung kampus meratapi haru biru sisa-sisa kedirian dirinya yang dihancurkan dan dirampas atas nama penyeragaman identitas pada ruang akademik. Baginya, tradisi pemangku kebijakan universitas laksana lagu kegelapan yang wajib dinyanyikan oleh mahasiswa. Ia lebih baik menghadirkan irama kematian yang nantinya menjadi himne keluarga dan kerabatnya kala bunga Kamboja terkulai di atas tanah basah daripada hanyut akan distorsi orkestra intelektual kampus yang membinasakan esensi hidup di atas perayaan intelektual. Di puncak gedung itu, tangannya menari-nari, geraknya menggambarkan nelangsa kaum pelajar. Ia menengadah ke langit, terpeleset hampir jatuh setelah melompat. Untung saja kaki kirinya mendarat kokoh di tepian gedung itu. Ia teriak, "Kecerdasanmu telah distandarisasi dengan angka akhir semester, bukan atas dasar wawasanmu, bukan bagaimana caramu memaknai bacaan dan peristiwa dunia, bukan dari detak pengembaraan makna pengalaman hidup, bukan dari ketekunan kreativitas yang sedang diupayakan, bukan dari kedisiplinan pengembangan diri, bukan, dan bukan. Namun, tidak lain dan tidak bukan, selain seberapa banyak selembaran tiket transaksi ekonomi milikmu dan seberapa tinggi jabatan bapak ibumu. Selembaran kertas yang diberi nomor seri yang disakralkan itu adalah segalanya. Mampu menyulap prinsip hidup mulia menjadi air mata dan menjadi racun mematikan bagi siapa saja yang menolaknya. Ia membentangkan kedua tangannya, angin barat menerpa tubuhnya, bulu kuduknya sigap berdiri. Kala matanya melihat jauh ke bawah, ia takut. Tetapi sontak membelalak penuh amarah dan meneriakkan, "Ingat! Sebelum kematian ini, kalian harus ingat, dalam sejarah, ruang-ruang pendidikan bangsa ini dibangun atas dasar kepedulian terhadap nilai, bukan angka." Tapi ya, itu hanyalah jargon, ungkapan paling populer yang sering mencuat di panggung formal pendidikan dan kebudayaan. Faktanya, siapapun berani menyampaikan kebenaran melalui karya akademik dan kesenian, tetapi bertendensi melawan kesepakatan hukum negara, mengganggu kepentingan proyek masa depan oligarki, orang itu akan hilang seketika tanpa tanda ibah, tanpa nada, tanpa dia. Tapi tenang, ia menarik nafasnya dalam-dalam dan kembali berucap, "Tenang, kalian yang masih memiliki mimpi dan idealisme hidup, untuk mewujudkannya tidak perlu menempuh jalur ekstrim. Kalian bisa berpura-pura berkawan dengan para penguasa. Bukannya langkah paling efektif mematikan musuh adalah berkawan dengannya? Berilah mereka kepuasan pikiran dari kepandaian analisamu soal ekonomi, soal sejarah, dan tata negara. Jika masih terasa kurang, jangan malu memberi mereka pengalaman tubuh yang akan menjadi ingatan abadi dalam kepalanya. Dan kamu tahu mereka itu siapa? Mereka yang ia maksud adalah orang-orang yang memiliki kepentingan demi kekuasaan, senang saling menjatuhkan, doyan suap menyuap berbalur janji kesejahteraan. Diam-diam, jika kau lengah terhadapnya, kalian bisa dimatikan. Peluru idealismemu menghancurkanmu, dan kalian para pejuang kebenaran akan diadu domba, lalu saling memakan bak zombie yang haus nyawa, atau kanibal yang lapar akan daging segar manusia. Maka berhati-hatilah kalian, wahai kawanku yang percaya dan masih memegang teguh narasi idealistik. Ingat, pragmatis adalah jalur aman dan merdeka untukmu, kawan." Ia diam sejenak setelah mengucapkan kata kawan. Sesaat kemudian, dia akhirnya melompat dari gedung itu. Jiwanya terbang melayang menembus langit sebelum badannya mendarat di halaman rektor. Prak! Pak Rektor kaget ketika tubuh lelaki itu menghadang langkahnya. Kepala lelaki itu pecah, tulang pahanya menembus kulit perut, berserakan jantung ususnya, dan semburan darah dari tubuh lelaki itu membasahi ujung sepatu Pak Rektor yang rela meninggalkannya tergeletak, terkapar nestapa. Lewat koran nasional, aku mendengar tragedi itu, tragedi kematiannya. Diberitakan dengan judul "Mahasiswa bunuh diri akibat kecanduan narkoba lompat dari ketinggian 20 meter gedung rektorat." Kabar kematiannya disisipkan di halaman belakang koran. Kemudian, gesekan biola menandakan orkestra ruang akademik kembali dimainkan.